Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru, bagaimana keadaannya guru? Alhamdulillah keadaan saya baik-baik saja. Semoga Anda demikian juga. Akan kita bahas berikut ini satu topik yang menarik supaya menambah wawasan Anda. Wah, sangat setuju saya. Sangat setuju sekali. Topiknya apa itu guru? Topik yang akan dibahas oleh guru apa itu? Musuh jangan dicari. Jika bertemu, jangan lari. Wah, cukup menarik ini. Cukup menarik pepatah ini. Silakan guru, akan saya dengarkan dengan seksama. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan. Silakan guru. Terima kasih. Pepatah musuh jangan dicari, jika bertemu jangan lari mengajarkan kita tentang kebijaksanaan dalam menyikapi konflik. Pada bagian pertama, musuh jangan dicari, menyiratkan bahwa kita hendaknya selalu mengutamakan perdamaian dan menghindari segala tindakan yang dapat memicu permusuhan dengan orang lain. Ini adalah bentuk sikap preventif agar hidup kita jauh dari masalah dan ketegangan. Sementara itu, bagian kedua dari pepatah tersebut, yaitu, jika bertemu jangan lari, melambangkan aspek keberanian dan tanggung jawab. Ketika konflik atau masalah sudah terlanjur terjadi dan tidak bisa dihindari lagi, sikap terbaik bukanlah menghindar atau bersikap pengecut. Kita dituntut untuk menghadapi situasi tersebut secara kesatria, menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin, serta mempertahankan prinsip atau hak kita tanpa rasa takut. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, sikap musuh jangan dicari dapat diterapkan dengan cara menjaga tutur kata di media sosial, tidak menyebarkan fitnah, serta menghormati perbedaan pendapat agar tidak memicu pertengkaran. Namun, jika suatu saat kita mendapati hak-hak kita dilanggar atau menjadi korban ketidakadilan, disitulah prinsip jika bertemu jangan lari berlaku, di mana kita harus berani bicara, meluruskan masalah melalui jalur hukum yang berlaku, atau menyelesaikannya secara damai tanpa menunjukkan kelemahan. Secara filosofis, pepatah ini juga mencerminkan konsep keseimbangan antara kedamaian batin, aspek internal, dan ketegasan sikap, aspek eksternal. Orang yang kuat bukanlah orang yang gemar menantang orang lain untuk membuktikan kehebatannya, melainkan mereka yang mampu mengendalikan diri agar tidak menciptakan musuh, namun memiliki keteguhan mental yang kokoh ketika badai ujian atau konfrontasi datang menguji hidupnya. Dari sudut pandang psikologi sosial, prinsip ini sangat relevan dalam membangun kecerdasan emosional dan resolusi konflik. Menghindari pencarian musuh melatih kita untuk mengembangkan empati, toleransi, dan komunikasi asertif, sehingga kita tidak mudah tersulut oleh ego kelompok atau pribadi. Sementara itu, kesiapan untuk tidak lari saat menghadapi konflik melatih ketahanan mental, resiliensi, yang mana kita belajar untuk mengelola stres, tetap rasional di bawah tekanan, dan mencari solusi menang-menang, win-win solution, daripada sekadar memenangkan perdebatan. Dalam dimensi strategi kepemimpinan dan organisasi, pepatah ini diterjemahkan sebagai prinsip kesiapsiagaan strategis. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak akan menguras sumber daya atau energi organisasinya untuk memicu peperangan atau persaingan yang tidak perlu dengan pihak lain. Namun, ketika organisasi tersebut menghadapi krisis eksternal, ancaman pasar, atau tantangan hukum, pemimpin tersebut tidak boleh mundur. Ia harus mengonsolidasikan kekuatan, menghadapi tantangan tersebut secara transparan, dan menggunakan krisis sebagai momentum untuk memperkuat posisi serta integritas lembaga yang dipimpinnya. Jika ditarik ke dalam ranah pembentukan karakter individu, pepatah ini mengajarkan pentingnya integritas diri. Menolak untuk mencari musuh membentuk pribadi yang rendah hati, tahu menghargai sesama, dan matang secara emosional karena tidak dikendalikan oleh ambisi kosong. Di sisi lain, menolak untuk lari saat menghadapi masalah akan menempa mentalitas bertanggung jawab, sehingga kita tumbuh menjadi individu yang dapat diandalkan, berani mempertanggungjawabkan perbuatan, dan tidak mudah goyah oleh intimidasi lingkungan sekitar. Dalam konteks budaya dan kearifan lokal di berbagai daerah, nilai ini seringkali diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman hidup bermasyarakat yang harmonis namun tetap berwibawa. Masyarakat tradisional memahami bahwa kedamaian sosial hanya bisa terwujud jika setiap individu mampu menahan diri dari perilaku yang merugikan orang lain.
Namun, kearifan lokal tersebut juga menegaskan bahwa sikap damai tidak sama dengan ketakutan. Ketika kehormatan keluarga atau tanah air diganggu, maka menghadapi tantangan tersebut dengan berani adalah sebuah kewajiban moral yang mutlak untuk menjaga harga diri dan keadilan. Lebih jauh lagi, jika ditinjau dari perspektif hukum dan tata negara, esensi dari pepatah ini sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan. Sikap tidak mencari musuh tercermin dalam kepatuhan warga negara terhadap hukum demi menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya pelanggaran hak orang lain. Namun, ketika hak hukum kita dilanggar atau ketika kita dihadapkan pada ketidakadilan, kita tidak boleh bersikap pasif atau lari dari kenyataan. Kita memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menempuh jalur hukum yang sah demi menegakkan kebenaran, memastikan kepastian hukum, dan mencegah kesewenang-wenangan terjadi di masyarakat. Pada tingkat yang lebih universal, pepatah ini juga dapat dimaknai dalam konteks hubungan internasional dan diplomasi antar negara. Sebuah negara yang berdaulat dan bijaksana tidak akan menginisiasi konflik, memprovokasi ketegangan, atau mencari musuh di panggung global, melainkan aktif mengedepankan kerjasama, perdamaian, dan diplomasi preventif. Namun, apabila kedaulatan wilayahnya diganggu atau keamanan nasionalnya terancam oleh kekuatan luar, negara tersebut tidak boleh gentar atau lari dari kewajibannya untuk mempertahankan diri, demi melindungi rakyat serta menjaga kehormatan bangsa di mata dunia. Akhirnya, dalam konteks perjalanan hidup dan spiritualitas manusia, pepatah ini merupakan cerminan dari kedewasaan jiwa dalam menghadapi dualitas kehidupan. Sikap tidak mencari musuh adalah manifestasi dari pembersihan hati dari penyakit ego, kesombongan, dan kebencian, sehingga seseorang dapat memandang setiap manusia dengan rasa persaudaraan. Namun, tidak lari saat bertemu musuh adalah ujian spiritual yang sesungguhnya. Itu adalah momen di mana integritas, iman, dan prinsip hidup seseorang diuji. Keberanian untuk berdiri tegak di tengah badai ujian hidup membuktikan bahwa kedamaian yang kita miliki bukanlah kedamaian yang rapuh karena ketakutan, melainkan kedamaian yang kokoh karena berakar pada kebenaran dan keteguhan batin. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian penjabaran ini, pepatah tersebut bermuara pada konsep seni mengelola takdir. Kehidupan tidak pernah sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Kita bisa memilih untuk tidak mencari musuh, tetapi kita tidak selalu bisa memilih untuk tidak dipertemukan dengan mereka. Ketika tantangan, musuh, atau ujian hidup datang mengetuk pintu tanpa diundang, disitulah pepatah ini bertransformasi dari sekadar nasihat moral menjadi sebuah kompas tindakan nyata. Ia mengingatkan kita bahwa kehormatan seorang manusia tidak ditentukan oleh seberapa bersih hidupnya dari masalah, melainkan oleh seberapa tegak dan bermartabatnya ia berdiri ketika badai masalah itu datang menghadang. Jika kita bedah lebih dalam ke dalam esensi eksistensial manusia, pepatah ini sesungguhnya berbicara tentang penerimaan terhadap realitas dan kesiapan mental. Menolak mencari musuh adalah wujud dari kesadaran bahwa energi kehidupan terlalu berharga jika dihabiskan untuk kebencian dan perpecahan yang sia-sia. Namun, hidup ini dinamis dan seringkali tidak ideal. Ada kalanya konfrontasi hadir bukan karena kita yang memulainya, melainkan karena keadaan atau orang lain yang memaksanya masuk ke dalam ruang hidup kita. Pada titik inilah, keputusan untuk tidak lari menjadi garis pembatas yang tegas antara mereka yang sekadar berpura-pura damai karena takut, dengan mereka yang benar-benar damai karena memiliki kekuatan batin untuk menghadapi apapun. Dengan demikian, seluruh uraian ini menegaskan bahwa pepatah tersebut bukan sekadar untaian kata bijak, melainkan sebuah panduan komprehensif untuk menjalani kehidupan dengan seimbang. Ia menuntut kita untuk menjadi pribadi yang lembut dan penuh cinta damai di satu sisi, namun bertransformasi menjadi sosok yang kokoh, tangguh, dan tidak tergoyahkan di sisi yang lain. Pada akhirnya, harmoni kehidupan yang sejati hanya akan tercapai ketika kita mampu memadukan keindahan ketulusan untuk tidak mencari musuh, dengan keagungan keberanian untuk berdiri tegak menghadapi setiap tantangan yang datang menghadang. Terima kasih guru, uraiannya sangat jelas, bisa dipahami. Juga mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan saya dan yang lain yang mendengarkan. Terima kasih guru. Senang bisa membantu. Semoga wawasan Anda semakin bertambah. Begini guru, saya minta izin bahwa diskusi yang guru uraikan tadi itu, pepatah yang diuraikan yang cukup jelas itu, saya minta izin itu akan saya upload ke YouTube channel saya.
Bagaimana pendapat guru? Apakah diizinkan? Silahkan saja, saya sangat mengizinkannya. Semoga diskusi kita ini bermanfaat bagi banyak orang yang menontonnya dan memberikan inspirasi kebaikan. Semoga channel YouTube Anda semakin berkembang dan sukses. Terima kasih guru. Sekali lagi terima kasih atas surenya dan izinnya untuk saya upload ke YouTube supaya bisa didengarkan oleh beberapa teman dan menambah wawasan mereka. Terima kasih sekali lagi guru. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan diskusi yang sangat bermanfaat ini. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan pencerahan dan kebaikan bagi kita semua. Semoga langkah Anda senantiasa diberkahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.